Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wukas channel yang menceritakan sebagian kecil kisah-kisah yang terjadi di alam gaib. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wukas channel hanya merangkum liputan-liputan Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG yang diupload ke media YouTube sekitar 1 tahun yang lalu. Agar tidak ketinggalan liputan terbaru Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG, silakan subscribe channel YouTube beliau yang link channel YouTube-nya admin lampirkan di deskripsi video ini. Dan bagi sahabat syiar yang berminat membeli pernak-pernik SDG, parfum, serta berbagai macam produk lainnya, bisa mengikuti Instagram SDG Store atau bisa juga pesan langsung via WhatsApp ke nomor yang tertera di gambar berikut ini. Pada video kali ini akan menceritakan saat Ustadz Hakim beserta kru SDG sekitar 1 tahun yang lalu mengadakan liputan di makam Ratu Malang dan Ki Panjang Mas dalam rangka misi penyelamatan Rahyang Jaya Dharma yang berlokasi di daerah Yogyakarta. Saat awal liputan masuklah sesosok makhluk ke tubuh mediator. Makhluk itu bercerita tentang siapa itu Ratu Malang dan Ki Panjang Mas. Namun makhluk itu enggan untuk menyebutkan jati dirinya. Dia hanya bercerita bahwa dia sudah ada di daerah ini ratusan tahun lamanya dan menjadi saksi kejadian yang dialami Ratu Malang dan Ki Panjang Mas. Ratu Malang mempunyai nama asli yaitu Retno Gumilang, sedangkan Ki Panjang Mas adalah suaminya. Ki Panjang Mas merupakan anak dari salah satu muridnya Sunan Kalijaga. Ki Panjang Mas meneruskan dakwah ayahnya yaitu menjadi dalang wayang kulit seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Retno Gumilang bukan hanya seorang istri dalang, namun dia juga merupakan salah satu sinden Ki Panjang Mas. Karena hal itulah makam Ki Panjang Mas banyak didatangi oleh dalang-dalang wayang kulit untuk berziarah sekaligus berdoa, agar bisa melanjutkan dakwah dengan media wayang kulit seperti Sunan Kalijaga. Sebenarnya kisah ini sangat memalukan bagi para leluhur, karena semua yang terlibat dalam kisah ini adalah orang-orang yang beragama Islam. Namun kisah ini bisa dijadikan pelajaran untuk anak cucu, bahwa cinta dan kesetiaan itu harus dibawa sampai mati. Kisah itu diawali ketika ada seseorang penguasa yang bernama Amangkurat yang tertarik kepada Retno Gumilang dan berniat untuk dilamar dijadikan istri. Sementara saat itu Retno Gumilang sudah menjadi istri dari Ki Panjang Mas, dan sudah tentu lamaran itu ditolak. Namun kecintaan Amangkurat terhadap Retno Gumilang ini sudah membutakan mata hatinya. Awalnya Amangkurat mencoba merayu Retno Gumilang dengan kekayaan, jabatan, emas permata dan sebagainya, namun Retno Gumilang tidak tertarik sedikitpun dengan itu semua. Akhirnya Ki Panjang Mas beserta Wiyogo dan juga sinden-sindennya dibunuh oleh Amangkurat. Serta istri sah dari Amangkurat itu sendiri juga dibuang ke salah satu daerah yang bernama Kauman. Itu semua dilakukan agar Retno Gumilang bersedia diperistri oleh Amangkurat. Namun semua usaha itu sia-sia, Retno Gumilang tetap setia menjaga cintanya untuk Ki Panjang Mas. Hingga akhirnya Retno Gumilang tutup usia dan tetap tidak mau diperistri oleh Amangkurat. Kejadian itu membuat Amangkurat sangat terpukul, bahkan karena teramat besar rasa cintanya terhadap Retno Gumilang, saat Retno Gumilang tutup usia jasadnya pun tak kunjung dimakamkan sampai berhari-hari setelah kematiannya. Dan itulah awal mula kehancuran kerajaan Mataram Pleret. Setelah cukup panjang bercerita, akhirnya makhluk itu keluar dari tubuh mediator. Tidak lama setelah itu masuklah sesosok makhluk ke tubuh mediator yang lain dan makhluk itu bercerita bahwa pernah satu kali berjumpa dengan Ustadz Hakim yaitu ketika liputan di Watu Payung Yogyakarta. Namun ini adalah pertama kalinya makhluk ini masuk ke tubuh mediator dan berkomunikasi dengan Ustadz Hakim. Sepertinya makhluk ini mempunyai kedudukan yang tinggi di alam gaib, karena dia bisa memerintah Rahyang Joyo Wiseso dan Pangeran Srindoyo agar masuk ke tubuh mediator. Makhluk ini juga meminta Ustadz Hakim agar menyampaikan salamnya kepada Hashim Bahadur. Makhluk ini memerintahkan agar Rahyang Joyo Wiseso mempertanggungjawabkan ulah pengawalnya, yaitu Wanara Yuda, atas terculiknya Rahyang Jaya Dharma dan juga meminta kepada Pangeran Srindoyo agar menyelesaikan tugasnya yaitu membebaskan Rahyang Jaya Dharma. Dia juga berkata bahwa sesuai dengan perintah dari Rahyang Joyo Menggolo, jangan sampai ada keributan. Selesaikan dengan baik-baik, agar tidak menimbulkan gejolak di alam. Makhluk ini sedikit memberi gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata ini semua seperti sudah direncanakan oleh Rahyang Jaya Dharma, berawal dari kedatangannya ke Banyuwangi untuk menemui Rahyang Jaya Wisesa dan mengajaknya masuk Islam. Dia sudah tahu kalau pihak Laut Selatan pasti tidak senang dengan niatannya itu. Dan ketika di pantai Cipatujah,
Rahyang Jayadharma sengaja mengalah agar bisa ditangkap dan bisa masuk ke kerajaan Laut Selatan untuk bertemu dengan saudari kembarnya. Makhluk itu juga menjelaskan bahwa Ratu Kidul sebenarnya adalah sosok jin yang berjenis laki-laki bukan perempuan. Awal mula cerita bahwa Ratu Kidul adalah perempuan yaitu ketika Panembahan Senopati yang memulai cerita Nogo Kidul. Ustadz Hakim juga menambahkan bahwa sebelum itu pun banyak yang mengira Ratu Kidul bersosok perempuan. Ratu Kidul dulu memiliki julukan Sang Hyang Baruna Maharatu Nogo Segoro Kidul, yang merupakan jin utusan dari India dan berusia lebih dari 2000 tahun. Dan Ustadz Hakim mendapat cerita itu dari Hashim Bahadur. Pangeran Srindoyo sudah menyiapkan tempat untuk misi penyelamatan Rahyang Jayadharma, namun tidak saat ini dan bukan di sini tempatnya. Rahyang Joyo Wiseso tidak berkenan untuk masuk ke tubuh mediator dan berkomunikasi, karena tidak ingin memperkeruh suasana dan dijadikan pihak yang disalahkan. Demikian rangkuman liputan Ustadz Hakim dalam rangka misi penyelamatan Rahyang Jayadharma di lokasi makam Ratu Malang. Dalam video selanjutnya adalah misi penyelamatan bagian kedua yang berlokasi di Pantai Cemoro, Sewu, Yogyakarta. Jadi tetap di Wukas Channel agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.